Baik, kita kembali lagi di Aris Channel Opini, membangun opini publik yang sehat dan berwawasan. Nah, yang kita bahas kali ini yaitu seperti apa peran Amerika Serikat terkait keterlibatan negara USA pada saat Indonesia merdeka tahun 1945 dan setelah Indonesia merdeka tahun 1945 sampai agresi militer Belanda tahun 1947 sampai agresi militer Belanda kedua tahun 1949. Nah, saya membahas di sini yaitu di mana komentar-komentar netizen Indonesia, baik itu saya lihat di berbagai media, apalagi sekarang di media sosial, di YouTube, bahwa memang banyak masyarakat Indonesia netizen yang saya juga tidak paham apakah minim literasi sejarah atau memang karena faktor kebencian terhadap Amerika Serikat akhirnya menghilangkan kebaikan satu negara. Nah, saya ingat dulu kita belajar di sekolah tingkat SMP, dulu zamannya kita tahun 1993, masih SMP sekolah menengah pertama. Nah, di SMP kita belajar sejarah, namun walaupun tidak mendalam, dan pada saat tahun 1996 sampai tahun 1999, di tingkat sekolah menengah umum, SMO, karena kebetulan juga saya waktu itu jurusan IPS, dan memang kesenangan saya, hobi saya adalah tentang sejarah, ataupun bidang saya adalah di PS. Nah, di situ saya belajar memang bahwa ada beberapa tahap sebelum Indonesia merdeka maupun setelah Indonesia merdeka, ada beberapa tahap konferensi ataupun ada beberapa kali perjanjian terkait kemerdekaan Indonesia. Nah, seingat saya, waktu saya SMA, kita belajar sejarah, waktu SMO, sebelum konferensi meja bundar yang berlangsung di negeri Belanda, negeri Den Haag, yaitu tanggal 2 November tahun 1949. Namun ditandatangan di perjanjian itu yaitu tanggal 27 Desember tahun 1949. Kenapa saya waktu itu bertanya kenapa jatuhnya di tanggal 27 Desember 1949? Karena Belanda pada saat itu masih merayakan Natal. Nah, merayakan Natal tanggal 25 Desember. Di rapat meja bundar di negeri Den Haag tanggal 2 November, rapatnya, tapi penyerahan tanda tangan penyerahan kedaulatan Republik Indonesia tanggal 27 Desember tahun 1949 karena bertepatan hari Natal, makanya diundurlah tanggal 25 jadi tanggal 27, 2 hari setelah perayaan Natal. Nah, saya tidak bahas ke sana. Nah, yang akan saya ceritakan sedikit yaitu sejarah, literasi sejarah atau fakta sejarah, bahwa memang sebelum perjanjian konferensi meja bundar di Den Haag sudah ada 3 kali konferensi tingkat tinggi. Itu saya ingat dulu. Nah, ada 3 kali konferensi tingkat tinggi sebelum Amerika Serikat memediasi atau Dewan Pengawas PBB untuk mempertemukan kedua negara ini cari solusi. Ada sebelumnya itu konferensi tingkat tinggi, saya ingat. Yang pada itu kita belajar yaitu yang pertama sebelum akan konferensi meja bundar tahun 1949, 1947 ada satu konferensi tingkat tinggi yang kita sebut waktu itu adalah Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati itu tahun 1947. Nah, kemudian dilanjutkan tahun depannya, tahun depan selisih tahun ada lagi konferensi. Nah, yang kita sebut itu konferensi Renville atau perjanjian Renville. Perjanjian Renville itu tahun 1948. Itu ya. Nah, 1948. Kita tahu bahwa tahun 1948 barengan itu dengan sejarah kemerdekaan bangsa Israel tahun 1948. Barengan itu. Di perjanjian Renville, di sana perjanjian kemerdekaan Israel. Setelah itu masih hasil atau notulen hasil sidang itu, hasil perjanjian belum sepakat antara Indonesia dan
Indonesia karena banyak ketidakcocokan isi perjanjian tersebut. Nah, akhirnya tidak jalan. Setahun kemudian Amerika Serikat mempertemukan lagi kedua negara ini, Indonesia dan Belanda. Tahun berikutnya, berarti tahun 1949. Nah, yang kita sebut itu perjanjian Rumroyen. Ya, yang kita tuliskan Rumroyen. Kalau bahasa Belanda perjanjian Roem, tulisannya Roem-Royen. Itu bahasa Belanda, Rumroyen. Indonesia kita menyebutkan dulu perjanjian Rumroyen. Yaitu tahun 1949. Nah, karena kesepakatan antar dua negara ini tidak dapat ada solusinya, masa perjanjian konferensi meja bundar, Presiden Amerika Serikat yaitu ya Harry S. Truman. Nah, di sini adalah latar belakang dengan campur tangan Amerika Serikat pada saat itu, akhirnya terjadilah konferensi meja bundar yang diselenggarakan di Belanda. Nah, pada waktu itu latar belakang dibentuknya konferensi meja bundar yang diinisiasi oleh Amerika Serikat karena ada beberapa poin yang belum sepakat antara pemerintah Indonesia maupun Belanda. Latar belakangnya yang pertama, Amerika Serikat pada waktu itu ini sebuah untuk meredakan ketegangan perang antara Indonesia dan Belanda. Jangan dalam arti dengan tidak adanya jalan kekerasan atau tidak ada perang. Nah, itu tujuan poin pertama. Terus yang kedua, bahwa pada tahun 1949 Amerika Serikat mengancam tidak memberikan bantuan finansial atau keuangan ekonomi ke negeri Belanda. Catat itu. Itu ancaman Amerika Serikat. Terus kita pelajari dulu tuh. Bahwa Amerika Serikat mengancam Belanda jika masih melakukan agresi militer ke Indonesia, maka kami tidak akan memberikan bantuan keuangan ataupun ekonomi ke Belanda. Itulah latar belakangnya. Nah, yang ketiga, pada saat itu Amerika Serikat tidak mau kawasan Asia Tenggara karena tentunya ada indikasi memang bahwa kekuatan waktu itu adalah kekuatan ideologi komunis yang dipimpin oleh Rusia sudah mengarah ke Asia Tenggara. Nanti kita bicarakan tentang seperti GSPKI. Nah, Amerika jangan sampai merasa cemas, jangan sampai dengan adanya perang antara Indonesia dengan Belanda nanti masuk kesempatan Uni Soviet untuk menempatkan ideologinya komunis. Nah, ini yang dijaga satu Amerika Serikat. Akhirnya Amerika Serikat itu satu latar belakangnya untuk mempertemukan atau menginisiasi untuk membentuk KMB, Konferensi Meja Bundar. Nah, oleh karena itu mungkin para netizen ataupun penonton di rumah maupun dimanapun penggiat media sosial, jadi kalau dibilang tidak ada peran Amerika Serikat, saya kadang mendengar teriris. Bukan kita dalam arti karena memihak ke Amerika, dengan kondisi sekarang semakin kedepannya semakin dengan geopolitik yang kita alami sekarang, bukan. Saya menyampaikan ini posisi saya sebagai pengamat atau sebagai penggiat media sosial dengan sejarah yang saya tahu. Karena itulah yang kita pelajari dulu. Zamannya kita sekolah di sekolah menengah umum, kita dalami. Tahun 1900 saya pelajari itu tahun 1996 sejarah sampai tahun 1999 saya lulus SMA, itu saya pegang sejarah itu. Dan memang itulah faktanya. Sebelum konferensi meja bundar sudah ada 3 perjanjian antara yang berhubungan Indonesia sama Belanda. Latar belakangnya itu yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau dibilang Amerika Serikat tidak ada berperan kemerdekaan Indonesia, bagi saya lucu sekali. Apakah mereka tidak tahu sejarah? Apakah Indonesia ini tidak pernah belajar tentang sejarah?
Kemungkinan mungkin yang komen-komen di komentar itu tidak ada Amerika Serikat bantuan begini. Sekarang Indonesia mengutuk Amerika Serikat. Sekarang lagi kalau sudah disebutkan nama Amerika. Banyak, jutaan kali. Yang tidak paham ke sejarah. Tidak pernah belajar sejarah kah? Bagaimana Amerika Serikat memberikan support bantuan mediasi untuk kemerdekaan Indonesia. Oke, tahu bahwa Belanda itu 2 kali melakukan agresi militer ke Indonesia. Itu seingat saya itu. Agresi militer pertama itu tuh berlangsung dimulai tanggal 21 Juli tahun 1947 dan berakhir sampai tanggal 5 Agustus tahun 1947. Itu agresi militer pertama. Terus kemudian setahun berikutnya mereka datang. Yang kita sebut dengan agresi militer kedua, yaitu berlangsung pada tanggal 19 Desember ya, 19 Desember tahun 1949 sampai tanggal 7 Mei tahun 1949. Itu agresi militer kedua. Konferensi Jember kan tanggal 2 November tahun 1949. Agresi militer berhenti agresi militer desakan itu atas desakan Amerika Serikat di tanggal 7 Mei tahun 1949. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 7 bulan. Baru dibentuklah atau diadakanlah konferensi meja bundar tanggal 2 November tahun 1949. Yang pada saat itu kita tahu memang tahun 1946 Belanda sistem pemerintahnya bukan presidensial atau bukan presidensil, itu masih republik, kerajaan. Pada saat itu Belanda masih sistem pemerintahan kerajaan. Yang saya ingat pada waktu itu adalah masih ratu, kalau di Belanda bilangnya ratu. Ratu yaitu tahun 1946 sampai tahun 1948 itu dipimpin Ratu Wilhelmina. Dia sampai menjabat sampai 1948 pertengahan. Nah 1948 pertengahan sampai 1949 itu sudah berganti ratu. Yang pada saat itu ratunya Ratu Juliana. Itu seingat saya Ratu Juliana. Nah, akan kembali lagi di Aris Channel Opini, membangun opini publik yang sehat dan berwawasan. See you next time.